dalam pengertian nikmat duniawi itu adalah yang melekat pada fisik. Pakaian umpamanya. Pakaian itu juga hasad itu bisa mana-mana. Hasad bisa dari mana-mana, bisa warnanya, bisa modelnya, ya, bisa macam-macam lah ya. Sesuatu yang oleh orang dipandang nikmat lalu berangan-angan supaya hilang. Itu namanya hasad. Bisa juga sifatnya tidak fisik seseorang tetapi harta umpamanya. Itu duniawi juga. Orang punya harta dan harta ini juga detailnya banyak. Harta yang berkaitan dengan tempat tinggal, harta yang berkaitan dengan sesuatu yang dinaiki atau ditunggangi, harta yang dalam bentuk uang, macam-macam juga. Ini juga nah, nikmat sendiri kan macam-macam luas. Nah, orang yang hasad itu memandang semua nikmat yang ada pada orang lain itu, lalu dia, di manakah hasad itu? Berangan-angan agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Hilang. Itulah namanya hasad. Yang agama atau ukhrawi umpamanya ada orang lain itu kok soleh. Nah, soleh ini cakupannya macam-macam juga. Rajin sholat, rajin puasa, rajin membaca Al-Quran, rajin sedekah, ya kan? Itu hal sifatnya agama atau agamis atau ukhrawi, itu juga bisa menjadi dipandang sebagai nikmat dan orang bisa kena penyakit hasad yang berupa angan-angan agar nikmat itu hilang. Oke, sekali lagi penegasan saya adalah bahwa yang disebut hasad itu yang diangan-angan itu, yang belum mewujud dalam bentuk atau belum terekspresi atau belum teraktualisasi dalam bentuk apakah mulut ataukah tangan ataukah organ-organ tubuh lainnya. Kalau sudah terekspresi atau teraktualisasi, itu kejahatan lain. Kejahatan lain, ya. Namanya sudah iktidak namanya. Namanya bukan lagi hasad, tapi lebih berat lagi namanya iktidak namanya. Melanggar hak orang. Melanggar hak orang lain, ya. Jadi sekali lagi hasad itu adalah yang levelnya di level angan-angan itu. Nah, yang level angan-angan ini pun sebagiannya lebih buruk daripada sebagian lainnya. Sebagiannya lebih buruk daripada sebagian lainnya. Yang paling buruk dan yang paling jahat, dari hasad adalah angan-angan agar nikmat tertentu yang dimiliki oleh orang lain, hilang. Nikmat itu hilang, tidak ada lagi di muka bumi ini. Hilang sama sekali. Itu paling buruk. Hasad paling buruk. Kalau kenikmatan itu hilang sirna sama sekali. Dia nggak peduli. Berpindah kepada siapa tuh dia enggak. Yang penting hilang nikmat itu. Wah, itu yang paling buruk. Itu yang paling buruk. Hasad yang paling buruk. Ya, hasad yang buruk juga, walaupun tidak seburuk yang pertama adalah dia berangan-angan agar nikmat itu hilang dari penerimanya dan berpindah kepada dirinya. Berpindah pada dirinya, ya. Nah, termasuk juga berikutnya adalah berangan-angan nikmat itu hilang dari penerimanya, berpindah kepada orang lain walaupun bukan dirinya. Berpindah pada orang lain walaupun bukan dirinya. Inilah levelisasi hasad, walaupun sama-sama hasad, sama-sama buruk, tetapi sebagiannya lebih buruk daripada yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, perlu kita ketahui bahwa hasad ini adalah penyebab maksiat pertama di alam ini, alam semesta ini. Penyebab maksiat pertama di alam semesta ini. Ini hasad, ya. Yaitu yang terjadi pada iblis. Pada saat Allah Subhanahu wa taala berkeputusan atau berketetapan menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, saat itu
saat itu pada diri iblis muncullah hasad itu. Dan gara-gara hasad itulah pada saat Allah SWT perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia tidak mau sujud. Dia tidak mau sujud, ya. Nah, sebabnya adalah karena adanya hasad pada diri iblis. Pada diri iblis. Oke, ya. Nah, itu dari alam semesta. Dan hasad juga ini adalah penyebab kejahatan pertama di kalangan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Di kalangan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Yaitu pada saat Qabil membunuh Habil. Pada saat Qabil membunuh Habil. Nah, itu pembunuhan itu kejahatan pertama di keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan penyebabnya adalah hasad. Penyebabnya adalah hasad. Dan para ulama menjelaskan hasad yang terjadi pada diri pada diri Qabil itu adalah hasad yang terkait dengan urusan duniawi dan urusan ukhrawi sekaligus. Urusan duniawi dan urusan ukhrawi sekaligus. Urusan duniawinya diceritakan bahwa pada saat Qabil lahir tuh kembar lain jenis, ya. Kembar lain jenis. Jadi bersamaan dengan dia atau beriringan dengan lahirnya dia, itu lahir seorang perempuan yang cantik. Dan pada saat Habil lahir, juga Habil lahir kembar lain jenis dengan perempuan yang kecantikannya tidak seperti yang lahir bersama Qabil. Lalu syariat pada zaman itu tidak boleh menikahkan yang lahirnya beriringan. Jadi harus disilang pernikahannya. Akhirnya keputusan Nabi Adam alaihissalam berdasarkan ajaran Allah SWT, ya, Qabil dinikahkan dengan kembarannya Habil, dan Habil dinikahkan dengan kembarannya Qabil. Sehingga dalam pandangan Qabil, dia menikahi perempuan yang dalam pandangannya tidak secantik kembarannya. Nah, dari sinilah muncul hasad. Muncul hasad, aspeknya sifatnya duniawi, yaitu masalah pasangan, masalah jodoh ini. Yang dalam pandangannya yang dijodohkan dengan dia tidak secantik kembaran dia. Nah, ini hasad duniawi. Dan diceritakan juga bahwa ada hasad yang sifatnya dini, agama atau ukhrawi. Yaitu pada saat dua orang anak Nabi Adam ini diminta untuk berkorban. Nah, korbannya Habil diterima oleh Allah SWT, sedangkan korbannya Qabil tidak diterima oleh Allah SWT. Nah, ini hasad juga muncul. Nah, ini sifatnya, penyebabnya adalah nikmat yang sifatnya dini atau ukhrawi. Nah, gabungan dari dini dan ukhrawi inilah yang kemudian terekspresi atau teraktualisasi dalam bentuk langkah dan perbuatan, yaitu Qabil membunuh Habil. Dan ini adalah kejahatan pertama yang terjadi di keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Oke, itu sebabnya adalah hasad. Kemudian juga ini terkait dengan hasad ini, ada satu bangsa. Di bangsa itu terkena penyakit bangsa. Namanya penyakit hasad, yaitu pada bangsa Yahudi. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya. Hasadan min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Jadi Yahudi di Madinah pada zaman Rasulullah SAW digambarkan atau diceritakan bahwa mereka itu tahu persis tentang Nabi Muhammad SAW.
Bahkan pengetahuan mereka tentang Nabi Muhammad SAW itu lebih kuat. Tingkat pengenalannya kepada Nabi Muhammad melebihi tingkat pengenalan mereka kepada anak-anak mereka. Artinya orang Yahudi itu tahu persis bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang Nabi akhir zaman. Itulah sosok yang diceritakan dalam kitab Taurat. Itulah sosok yang dimaksudkan dalam kitab suci mereka agar mereka beriman dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang mendorong mereka tidak mau beriman? Nah, itu karena adanya hasadan min indi anfusihim. Karena adanya hasad pada diri mereka. Adanya hasad pada diri mereka. Jadi ini hasad, penyakit hasad yang namanya angan-angan atau harapan itu. Ya. Kenapa angan-angan? Kenapa bukan harapan? Angan-angan itu artinya lebih jauh lagi. Angan-angan itu memang sangat berbahaya, sangat berbahaya. Dan itu penyakit iblis, penyakit Qabil, ya, penyakit Yahudi, dan penyakit manusia-manusia yang buruk. Dan di dalam hadis, di banyak hadis dijelaskan bahwa hasad ini dia mempunyai daya atau potensi yang bisa mencukur atau mengikis habis. Kalau pakai bahasa ilmu kelautan tuh mengabrasi, ya. Mengabrasi keagamaan seseorang. Keagamaan seseorang. Artinya orang itu sangat agamis, umpamanya soleh, alim, soleh, tapi begitu terkena penyakit hasad, maka ibaratnya rambut keagamaan dia tuh dicukur habis bersih. Habis bersih dari dirinya, habis semuanya dimakan oleh hasad. Atau ibarat daratan dan lautan itu agamanya mengalami abrasi sehingga hilang bersih sirna. Na'udzubillah min dzalik. Dan repotnya adalah hasad ini satu penyakit yang bisa menimpa siapa saja. Yang bisa menimpa siapa saja illa man rahimallah. Kecuali manusia-manusia yang mendapatkan rahmat dari Allah SWT terselamatkan dari sifat hasad ini. Dia bisa mengenai ulama tapi terkena hasad mungkin, ya. Dia bisa terkena guru hasad mungkin, ya. Ini bisa menimpa dan mengenai siapa saja. Maka kita semuanya setiap pagi dan setiap sore diminta untuk membaca diantaranya surat Al-Falaq supaya kita terlindungi dari penyakit yang namanya penyakit hasad ini. Itu pada firman Allah, wa min syarri hasidin idza hasada. Wa min syarri hasidin idza hasada, ya, di mana kita memohon dan meminta perlindungan kepada Allah SWT supaya kita dilindungi dari orang yang hasad ketika orang itu hasad. Para ulama menjelaskan bahwa syarri hasidin idza hasad itu yang pertama dan utama adalah dirinya sendiri dulu. Dirinya sendiri dulu sebelum orang lain. Jadi supaya kita mohon kepada Allah agar kita disucikan hati kita, dibersihkan diri kita, dijaga diri kita, dilindungi diri kita dari terkena penyakit hasad. Nah, itulah bahaya-bahaya dan resiko dari penyakit yang namanya penyakit hasad. Untuk itulah Rasulullah SAW pada saat berbicara di hadis ke-35 ini yang kita belajar ini, beliau menempatkan posisi hasad itu yang pertama. Dalam sabda beliau, la tahasadu, janganlah kamu orang-orang beriman, kamu orang-orang Islam saling hasad. Saling apa? Hasad yang pengertiannya tadi mencakup bukan hanya satu pengertian saja,
tapi mencakup sampai ke tingkat 6. Yang saya jelaskan tadi 6 pengertian. La tahasadu. Janganlah saling hasad. Oke. Dan ada hadis-hadis lain yang menggambarkan bahwa hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Kalau tadi hadis yang saya sebutkan tadi mencukur, riwayat lain menggambarkan itu adalah memakan. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Dan para ulama pada saat menjelaskan tentang bahaya hasad ini di kitab-kitab mereka, baik saat mereka mensyarah hadis atau saat mereka berbicara tentang akhlak atau tazkiyatun nafs, itu mereka sering mengangkat berbagai cerita faktual yang menggambarkan betapa buruk dan berbahayanya hasad ini, yang diantara keburukannya bahwa hasad itu akhirnya memakan pelakunya sendiri, Nah, sehingga di beberapa kitab diceritakan, sebagiannya adalah cerita faktual, sebagian lagi itu sebagian lagi sifatnya fiksi, ya. Tapi fiksinya itu diangkat dari hal yang sifatnya faktual. Nah, diceritakan bahwa ada seorang raja yang raja itu kalau mengeluarkan titah atau perintah, apalagi berbentuk tulisan, apalagi tulisan tangan langsung beliau, maka tidak ada seorang rakyat pun, siapapun dia, kecuali mentaati dan melaksanakan titah raja itu. Nah, ini sosok raja demikian diceritakan, ya. Lalu diceritakan bahwa ini ada orang kampung yang jujur, tulus, gitu ya, ikhlas, jujur, tulus, ikhlas. Nah, dia orang kampung itu suka datang minta izin untuk menemui raja, untuk menyampaikan nasihat. Nah, oleh para pengawal raja atau penjaga istana raja, dia diizinkan masuk untuk menyampaikan nasihat. Begitu ketemu raja, nasihatnya mengatakan, wahai Tuan Raja, saya ingin memberikan nasihat kepada Anda. Nah, kata raja, apa nasihat Anda? Nasihat saya adalah, ya, berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat baik dikarenakan kebaikannya. Dikarenakan apa? Kebaikannya. Gitu ya. Jadi ahsin ila man ahsana ilaika, tanpa ilaika. Ahsin ila man ahsana bi ihsanihi. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat baik disebabkan oleh kebaikan yang dia lakukan. Nah, ada lagi kata raja, enggak, itu saja nasihat saya. Nah, lalu pergi orang kampung ini. Nanti kalau ada kesempatan lagi, dia minta izin lagi untuk bertemu raja lagi, ya. Dan ingin menyampaikan nasihat lagi. Dan yang disampaikan nasihatnya sama. Ahsin ilaman ahsana bi ihsanihi. Apa? Bi ihsanihi. Nah, karena orang kampung ini oleh raja dan beberapa orang di sekeliling raja dipandang orang yang ikhlas, tulus, dan jujur, nah, akhirnya mendapatkan tempat di hati raja. Dan juga orang-orang di sekeliling raja tahu kalau dia datang itu nggak minta izin lagi, langsung dipersilakan masuk, dan nasihatnya selalu sama begitu saja. Selalu sama, ya. Nah, karena dia mendapatkan tempat pada dia orang kampung, ya, ada seorang pembantu raja yang selama ini sudah menjadi pembantu raja, lama-lama iri kepada orang kampung ini. Irinya semakin hari semakin panas, semakin mendidih, maka muncullah ide agar orang kampung itu mati. Mati terbunuh atas perintah raja. Mati terbunuh atas perintah raja. Maka pembantu raja, kalau bahasa kerennya ya menteri ini, kemudian menyampaikan info kepada raja.
Nah, Tuan Raja, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada engkau, supaya engkau ini mengambil kewaspadaan dan berhati-hati. Terkait mana, kata Raja? Terkait orang kampung suka datang ke sini itu. Memang kenapa? Ya, dia kalau datang ke sini menasihati Anda dengan nasihat yang kita semua sudah hafal. Tapi di balik perbuatannya itu, dia bercerita ke sana kemari. Bercerita ke sana kemari, katanya dalam cerita dia, ya, engkau sebagai raja itu punya penyakit. Apa itu penyakitnya? Penyakitnya itu adalah penyakitnya itu tidak bisa menahan kentut. Jadi selalu kentut. Nah, kalau raja tidak percaya, nanti pas dia datang perhatikan perilakunya. Perhatikan apa? Perilakunya. Pasti nanti dia akan menutupi hidung dan mulutnya. Pasti dia nanti akan menutupi hidung dan mulutnya. Gitu. Itulah sikap dia sebenarnya kepada engkau, Tuan Raja. Wah, raja yang namanya raja ya, titahnya itu mendapatkan info begitu panas dia. Kalau begitu panggil dia. Suruh menghadap saya. Nah, sebelum menghadap si pembantu raja ini mengundang orang kampung itu untuk makan-makan di rumahnya. Untuk makan-makan di rumahnya dan sengaja dibikinkan makanan yang didominasi makanan itu oleh bau bawang. Bawang putih dan juga bawang merah. Nah, sehingga menimbulkan efek mulutnya itu bau. Dan ini zaman itu ya. Jadi kalau habis makan itu bau. Walaupun sudah dikumur masih bau gitu. Nah, setelah selesai makan mengkonsumsi itu, orang kampung buru-buru pamit kepada pembantu raja itu. Loh, buru-buru mau kemana? Katanya. Saya diundang oleh raja untuk menghadap. Saya harus segera menghadap. Kata pembantu raja ini, hati-hati, kamu habis makan makanan yang didominasi oleh bawang, bau, ya kan? Jangan sampai kamu di depan raja itu menimbulkan efek bau dari mulutmu. Oh iya, terima kasih katanya. Nah, akhirnya orang kampung itu menghadap raja karena mulutnya bau bawang. Sejak dia masuk istana, dia menutupi hidung dan mulutnya. Menutupi hidung dan mulutnya. Nah, terus begitu menghadap, kata raja, ya, kata orang kampung itu, kenapa Tuan memanggil saya? Kata raja, saya kangen mendengar nasihatmu. Maka dia pun sambil menutupi hidung dan mulutnya, menyampaikan nasihat, ahsin ilaman ahsana bi ihsanihi. Seperti biasanya. Lalu dia ada hajat lain raja? Tidak ada, saya ingin mendengar itu saja. Maka dia pamitan. Nah, sebelum pamitan kata raja, dalam hatinya yang disampaikan oleh pembantu saya tentang perilaku orang kampung ini benar. Buktinya dia datang sejak masuk istana menutupi hidung dan mulutnya. Berarti yang disampaikan oleh pembantu saya itu benar. Maka sebelum kamu pergi, tunggu sebentar, kata raja. Saya mau menulis sesuatu dan minta tolong Anda untuk mengantarkan surat tulisan saya itu kepada seseorang, dikali alamat dan sebagainya. Surat itu tulisannya atau isinya mengatakan, jika pembawa surat ini datang kepadamu, ya kan, maka bunuhlah dia, lalu kuliti dia. Kuliti dia seperti kambing, ya kan? Setelah dikuliti, daging dan tulangnya kamu buang. Daging dan tulangnya kamu buang, kamu kubur. Sementara kulit dia tadi, tubuh dia tuh kamu isi dengan apa kek gitu ya. Dengan jerami-jerami dan sebagainya. Nah, setelah kamu isi seperti itu, nanti bawa dia kepada saya. Supaya saya puas melihat dia terhukum. Kurang ajar dia. Dia bikin cerita di luaran bahwa saya punya penyakit tadi ya. Nah, padahal selama ini raja kalau menulis surat, itu isinya pasti perintah kepada pegawainya atau pembantunya agar pembawa surat itu mendapatkan hadiah besar. Selama ini begitu ya.
Dan itu semua menteri, semua pembantu raja tahu kalau ada orang dikasih surat, justru mengantarkan pada seseorang, itu isinya selalu begitu. Maka begitu orang kampung itu dapat surat dan dia dengan jujur lugunya, nah, dia pergi menuju ke orang yang dimaksud oleh raja. Nah, di tengah perjalanan pembantu raja yang bikin isu tadi, karena hasadnya tadi, mencegat orang kampung itu. Kamu mau kemana? Katanya. Kata orang kampung itu, saya dikasih surat oleh raja untuk diantar pada seseorang. Saya mau mengantarkan surat ini ke sana. Kata pembantu raja yang hasad tadi, jangan, nggak usah repot-repot kamu, ya kan? Nggak usah repot-repot kamu. Surat kamu itu saya kasihkan saja ke saya. Kamu saya ganti dengan sejumlah uang yang sangat besar. Sejumlah uang yang sangat besar. Biar saya yang mengantarkan surat itu kepada alamat dimaksud. Kepada alamat dimaksud. Loh, ini perintah raja kepada saya, kata orang kampung. Nah, kamu mau nggak duit segini? Gitu. Kata orang kampung, ya sudah. Karena kelihatan serius, maka surat diserahkan pada pembantu raja dan dia pun mendapatkan imbalan duit yang cukup banyak. Oleh pembantu raja, surat itu diantar kepada alamat dimaksud. Begitu sampai di sana, penerima surat langsung kaget mukanya. Pembawa surat kaget juga. Kenapa? Ini surat mengatakan begini, ya kan? Kata pembantu raja, saya hanya membantu orang yang mestinya surat itu bukan saya bawa, katanya. Mestinya si fulan-fulan yang membawa. Saya cross check dulu ya kepada raja ya. Cross check dulu kepada raja ya, kata gitu. Kata penerima surat, titah raja tidak bisa di cross check. Titah raja tidak bisa di cross check. Maka pembantu raja itu dibunuh oleh orang yang menjadi dituju oleh surat tersebut. Lalu dikuliti, daging dan tulang-tulangnya dikubur. Sementara kulitnya diisi dengan jerami dan semacamnya. Lalu dikirim kepada raja. Singkat cerita juga, ya, rupanya karena sudah dikuliti dan sebagainya, raja tidak lagi mengenal mayat itu mayat siapa. Raja cukup puas melihat bahwa ada tubuh dibopong tapi kelihatannya enteng. Nah, dia puas dan tidak mengenali wajahnya dan silahkan buang tuh. Jasad itu silahkan dibuang, kata raja. Nah, setelah beberapa hari, raja merasa kehilangan seorang pembantunya. Kok nggak pernah muncul? Lalu dia juga mendengar kabar bahwa orang kampung itu masih hidup. Maka dia perintahkan oleh raja kepada pembantu yang lain untuk panggil orang kampung itu, ya. Nah, maka orang kampung itu menghadap, ditanya, apa yang kamu lakukan dengan surat itu, katanya. Apa yang kamu lakukan dengan surat yang saya berikan pada kamu itu? Ya, saya mau mengantar kepada alamat dimaksud, tetapi di tengah jalan saya dicegat oleh si fulan, dan dia memberikan sejumlah uang kepada saya dan dia minta surat itu. Wah, raja langsung tahu apa yang terjadi, ya kan? Nah, tapi sekarang saya mau tanya, ini kata dia yang mati itu, kamu katanya menyebarkan berita di tengah masyarakat, begini, dan begini, ya kan? Karenanya, kamu waktu menghadap kepada saya, kamu menutup hidung dan mulut. Nah, maka orang kampung itu bercerita bahwa pembantu raja itu datang kepada dirinya, menawarkan makan-makan di rumahnya, makanan itu didominasi oleh bawang dan sebagainya, ya. Karena bau saya menghadap Tuan, saya menutup mulut saya dan hidung saya supaya tidak ada bau tidak sedap yang tercium oleh Tuan Raja. Nah, ini cerita fiksi, ya kan? Cerita fiksi, tetapi berangkat dari hal yang sifatnya faktual, ya. Berangkat yang sifatnya faktual, yang intinya dari cerita tadi adalah bahwa hasad itu bahayanya akan memakan. Pelakunya sendiri. Nah, terakhir bicara tentang hasad ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hasad ini adalah satu bentuk pengingkaran. Satu bentuk ketidaksetujuan atas hikmah
dan kebijaksanaan Allah SWT dalam membagi-bagi nikmat. Hasad ini ada satu bentuk ketidaksetujuan atau pengingkaran kepada Allah SWT atas hikmah dan kebijaksanaan Allah SWT yang membagi-bagi nikmat kepada para hambanya. Oleh karena itu dosanya sangat berat. Dosanya sangat berat dan sangat besar. Dan sekali lagi, yang dosa dari hasad ini bukan aktualisasi dan ekspresinya saja. Yang dosa itu terhitung mulai dari angan-angannya. Kenapa bahasanya bukan harapan? Karena lebih buruk dari sekedar harapan. Berangan-angan saja. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimiliki Allah, perintah atau larangan Rasulullah tahasadun adalah perintah kepada kita agar kita membersihkan angan-angan kita dari yang seperti itu. Oke, mungkin ini ya yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan hadis yang ke-35, yaitu pada poin 1 dari ukhuwah Islam dan hukukul muslim, yaitu la tahasadu. La tahasadu. Sekali lagi yang perlu kita garis bawahi adalah yang dilarang itu adalah kalau berangan-angan agar nikmat yang diterima oleh orang lain itu hilang. Tapi kalau berangan-angan ingin mendapatkan nikmat yang sama yang diterima oleh orang lain, tanpa ada keinginan, tanpa ada angan-angan agar nikmat itu hilang, yang seperti itu tidak masuk kategori hasad. Tidak masuk kategori hasad. Kita cukupkan pengajian kita sampai sini dulu. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.